Jemaat yang terkasih, mari bersama kita memperhatikan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih, memaafkan memang bukan hal yang mudah, apalagi jika hati kita sudah terlanjur terluka dalam. Sesungguhnya membiarkan hati kita terluka tidak akan pernah membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Hal itu akan menjadi akar pahit yang justru akan merugikan diri kita. Di dalam Perjanjian Baru, kata pengampunan digunakan sebanyak 143 kali. Artinya, pengampunan merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Efesus 4 ayat 32 mengingatkan kita untuk saling mengampuni, sebab Kristus telah lebih dulu mengampuni. Ini memang tidak mudah, tapi layak untuk kita coba. Caranya, pertama, kita mengakui emosi yang kita rasakan, bahwa kita merasa terluka, geram, dan marah oleh karena tindakan seseorang. Kedua, kita dapat mengungkapkan perasaan itu. Misalnya, jika memungkinkan, kita dapat mengatakan baik-baik secara langsung kepada yang bersangkutan tentang apa yang kita rasakan. Atau jika hal itu terasa sulit, kita dapat mengungkapkan perasaan kita dengan cara menulis, menggambar, atau berkata-kata sendiri. Apa yang kita lakukan ini bisa menjadi suatu terapi untuk memulihkan rasa geram kita dan melepaskan pengampunan. Yang ketiga, kita dapat melihat orang yang menyakiti kita dengan kacamata welas asih. Kita mencoba untuk menyelami kehidupannya, agar kita dapat memahami lebih dalam akar yang menimbulkan ia berperilaku demikian. Dengan cara ini, kita dapat menumbuhkan pengampunan di dalam diri kita. Dan yang keempat, kita perlu menyadari sungguh bahwa pengampunan adalah sebuah proses. Mungkin kita masih merasakan sedikit luka sekalipun 3 langkah tadi sudah kita lakukan. Itu tidak apa-apa, karena pengampunan memang bukan hal yang mudah. Pengampunan memerlukan waktu dan proses. Tapi setidaknya kita dapat merasa sedikit lega karena kita sudah mulai berusaha dan mulai berproses untuk melepaskan pengampunan. Saudara, mari kita melakukan firman Tuhan hari ini, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Percayalah, pengampunan yang kita lakukan akan mampu menenangkan jiwa kita. Sebaliknya, hati yang enggan mengampuni justru akan merusak pikiran, hati, bahkan tubuh kita. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, memohon pengampunan dari Engkau jika seringkali kami masih sulit untuk mengampuni sesama kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang terpapar COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Kami berdoa bagi setiap kami agar di masa pandemi ini Engkau memberikan ketenangan hati untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa bagi gereja-gereja agar dapat hadir secara nyata dalam pergumulan hidup jemaat. Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.